Salam jumpa kembali pada Dogma Hukum edisi tentang kedudukan alat bukti poligraf ya dalam pembuktian perkara pidana. Masalah pembuktian dalam perkara pidana dengan menggunakan alat bukti poligraf atau pembuktian dengan teknologi poligraf ini walaupun ini boleh dikatakan tidak baru, tapi teknologinya mungkin dikembangkan terus dan sejak dulu sudah ada. Sesungguhnya tes kebohongan itu sudah ada. Yang menjadi masalah di dalam hukum sekarang itu adalah dengan pengembangan alat bukti pengetes kebohongan itu, apakah tes kebohongan itu sebagai alat bukti atau bukan ya. Kalau setelah saya mencoba melihat dan mengkajinya dalam kaitannya dengan kedudukan alat bukti, ya, kedudukan dari teknologi poligraf untuk mengukur tingkat kebenaran dan ketidakbenaran atau kejujuran atau ketidakjujuran dari seorang yang memberikan satu keterangan, atau ini keterangan saksi, atau seorang yang saksi yang memberi keterangan di keterangan begitu. Maka pertanyaannya adalah ya, dalam hukum pidana kita alat bukti seperti poligraf ini kan tidak masuk di dalam kedudukan jenis alat bukti yang ada di dalam pasal 184 ya. Dalam pasal 184 itu tidak termasuk di dalamnya. Mungkin itu adalah hasil dari yang disebut alat bukti surat. Itu pun juga nggak masuk dalam konteks alat bukti surat di dalam bagian pembuktian perkara pidana. Ya, produk dari poligraf ini menurut pendapat saya hanya menguji apakah suatu keterangan itu derajat kebenarannya itu sudah disampaikan memang benar sesuai dengan fakta yang benar dan sebenarnya, atau dia tidak menyampaikan satu keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Sesungguhnya pada prinsipnya itu untuk mengukur di situ ya. Jadi kalau toh ada di dalam poligraf itu akan menunjukkan seorang pada saat memberi keterangan itu dipandang sebagai pada saat dia memberi keterangan itu posisinya dia menunjukkan ada indikasi kebohongannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya tidak ada indikasi kebohongan dan ada indikasi kebohongan, apakah itu mengurangi keterangan kesaksian atau tidak? Kalau dalam pembuktian perkara pidana ya paling tidak itu hanya menguji ya seberapa keterangan itu benar dan tidak benar, atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin ada unsur tambahan, rekayasa, mengurangi dan sebagainya. Mungkin bagian utamanya ada di situ. Tetapi yang paling penting dalam perkara pidana itu adalah yang dibuktikan yang pertama adalah keterangan saksi ya. Kebetulan dalam konteks ini yang dites kebohongan itu adalah keterangan saksi, dan saksi itu pada umumnya mereka semuanya yang dites itu adalah yang juga menjadi terdakwa. Istilah bahasanya saksi yang juga terdakwa. Kalau itu memberi keterangan ke saksi untuk perkara yang lain, itu namanya keterangan saksi. Untuk memberikan keterangan saksi terdakwa lain, itu namanya saksi mahkota. Nah, saya ingin konstruksikan dalam konteks pembuktian perkara pidana. Sesungguhnya pembuktian perkara pidana itu kalau ada berlapis ya, lapisan jenis alat bukti itu adanya di dalam pasal 184. Misalnya begini, ada keterangan saksi dan keterangan saksi ditunjang oleh keterangan saksi yang lain, ditunjang oleh keterangan saksi yang lain, atau ditunjang itu artinya dikuatkan. Berarti keterangan saksi itu kuat gitu ya. Atau mungkin keterangan saksi itu disampaikan tapi benar dan dikuatkan oleh alat bukti yang lain ya. Dikuatkan oleh alat bukti yang lain, yang alat bukti yang lain relevan dengan objek yang diberi keterangan tersebut ya, bukan pada poligraf ya. Poligraf tadi saya ulang lagi bukan membuktikan terkait dengan pasal 184 tadi masuk di kualifikasi itu, tidak. Tapi harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Mungkin juga keterangan saksi dikuatkan oleh bukti elektronik ya, misalnya hasil CCTV atau yang lain. Itu baru udah ada backup. Mana yang kira-kira yang memiliki kekuatan hukum utama di situ. Kalau CCTV-nya original dan semuanya dites sudah original, tesnya begitu, berarti dia bisa dikatakan sebagai alat bukti primer yang menentukan, baru kemudian di backup oleh keterangan saksi. Jadi saling tumpang tindih seperti itu, atau bukan tumpang tindih, saling backup seperti itu ya. Jadi alat bukti poligraf tadi sesungguhnya kedudukannya hanya
mengetes apakah keterangan kesaksian itu bohong atau tidak bohong, bohong atau jujur gitu. Dan kalau bohong seberapa tingkat kebohongannya, kalau jujur seberapa tingkat kejujurannya. Nah, oleh sebab itu hanya untuk istilah bahasanya membackup satu backup yang untuk ibaratnya adalah untuk mengetes seberapa itu keterangan saksi ya. Nah, sesungguhnya keterangan saksi itu kalau dalam bahasa hukum pidana backupnya itu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain itu bisa saksi yang lain, yang kedua bisa alat bukti surat, alat bukti surat atau alat bukti elektronik dan sebagainya, sehingga dia bisa di backup dengan minim 2 alat bukti. Alat bukti yang pertama yang mendekati kebenaran yang menentukan itu disebut kekuatan alat bukti yang primer, sedangkan yang membackup alat bukti yang primer itu namanya alat bukti yang sekunder. Sehingga dengan demikian terkait dengan keterangan saksi tadi, benar tidak benar itu istilah bahasa pidananya bukan jujur tidak jujur ya. Benar atau tidak benar itu nanti dinilai dari apakah keterangan saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lain atau tidak. Dan kekuatan dukungan dengan alat bukti itu seberapa sesungguhnya alat bukti itu bisa membackup keterangan saksi tersebut ya. Saya kira tidak bisa kemudian itu ditentukan semuanya itu oleh poligraf. Poligraf tidak bisa menentukan karena poligraf dalam konteks ini bukan sebagai alat bukti untuk membuktikan perkara pidana, tapi hanya untuk mengetes saja seberapa sesungguhnya keterangan itu benar dan tidak benar. Nah, atas dasar itulah maka saya berpendapat yang sekarang bolehlah ada poligraf, tapi poligraf bukan sesuatu yang menentukan. Yang menentukan adalah keterangan saksi yang di backup oleh alat bukti yang lain ya. Saya kira itu yang pokok di dalam konteks ini. Dan oleh sebab itu sekarang ketika itu sekarang lagi rame-rame dibahas mengenai hal itu ya, saya minta kita kembali pada posisi semula, itu membuktikan apa ya. Kalau membuktikan apa, itu keterangan saksi itu dipergunakan untuk membuktikan apa. Jadi untuk menguatkan keterangan saksi cukup apakah ada backup dengan atau di backup atau didukung dengan alat bukti yang lain atau tidak. Jadi keterangan saksi dalam perkara pidana itu di backup oleh alat bukti yang lain, bisa alat bukti saksi yang lain, saksi lain begitu, atau alat bukti surat. Mungkin kayak yang paling berkembang yang sekarang itu didukung, dikuatkan oleh alat bukti elektronik ya. Jadi kalau itu sudah alat bukti itu minim 2 alat bukti untuk membackup itu, maka susunan alat bukti tadi akan mana yang paling kuat ya. Kalau yang paling kuat misalnya alat bukti elektronik, rekaman dan sebagainya itu yang paling kuat, itu yang diutamakan, dan kemudian keterangan saksi itu membackup itu. Jadi kalau ada kesesuaian itulah namanya pembuktian dalam perkara pidana. Nah, urusan jujur tidak jujur itu sesungguhnya urusan dari poligraf tadi. Kalau urusan dalam hukum pidana itu benar atau tidak benar. Kata benar itu harus di backup oleh atau didukung atau dikuatkan oleh alat bukti yang lain ya. Jadi kalau tidak ada alat bukti yang lain, hanya keterangan seorang diri, maka dalam hukum pidana keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain bukanlah keterangan saksi, dan oleh karenanya dia tidak dapat membuktikan dalam satu perkara pidana, atau istilah tidak dapat jadi alat bukti dalam perkara pidana. Itu pentingnya dalam hukum pidana seperti itu. Sehingga kami menghimbau untuk masalah poligraf ini, awas posisinya harus ditempatkan yang pas dan jangan digeser dia sebagai alat bukti ya. Saya kira itu penting, karena kalau itu digeser sebagai alat bukti perkara pembunuhan, itu menjadi konstruksinya menjadi berubah nanti itu. Ya, paling tidak tadi mengetes jujur dan tidak jujur. Oke, kalau dalam hukum pidana benar dan tidak benar. Benarnya bukan karena dites dia menyatakan benar atau tidak benar, tapi kalau yang dites adalah dengan dukungan kekuatan bukti yang lain. Bagaimana kalau ada kesesuaian, misalnya dia tidak jujur, terus kemudian keterangannya nggak di-backup oleh alat bukti yang lain, itu sempurna ketidakjujurannya. Kalau dalam bahasa pidana, sempurna ketidakbenarannya. Tapi kalau dia ternyata jujur dan kemudian di-backup oleh alat bukti yang lain, berarti itu menunjukkan ada korelasinya, maka itu membackup keterangan saksi tadi bahwa itu memang didukung oleh alat bukti yang lain. Jadi letaknya pada didukung oleh alat bukti yang lain. Demikian penjelasan saya yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan
alat bukti poligraf yang sekarang menjadi bahan pembicaraan ya, tentang masalah itu, walaupun itu sesuatu dari pengembangan, saya kira itu boleh ya kita perhatikan, tapi catatan bahwa kalau seorang suka berbohong itu mungkin dia akan memberi keterangan yang stabil ya, tidak ada getaran-getaran yang mengarah kepada kebohongan. Karena apa? Karena sudah sering bohong gitu ya. Kalau sering bohong itu, kebohongan itu tidak bawa getaran apa-apa gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa pada Dogma Hukum pada edisi berikutnya. Terima kasih.